fucking slow. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Gimana? Masih suka ninggalin temen waktu nggak punya uang? Aduh. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Word of Man. Dirilis pada tahun 2021, film ini disutradarai oleh Guy Ritchie dan dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Jason Statham dan masih banyak lagi. Tidak akan banyak bacot di awal video, langsung saja kita ke alur ceritanya. Intro dulu. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang pegawai penghantar uang bank yang sedang bertugas pada hari itu. Di tengah perjalanan mobil mereka di stop oleh sekelompok orang konstruksi yang ternyata itu adalah pembegalan yang dilakukan oleh mereka semua untuk mengambil semua uang yang ada di truk tersebut. Setelah mengeluarkan dua pegawai dari truk, terdengar suara tembakan yang sedang terjadi di luar dan inilah kemurkaan manusia. Setelah kejadian tadi, kita akan melihat seorang pria yang sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan pengantar uang bank yang bernama Vertigo. Dia adalah Patrick Hill, pemeran utama di film ini orangnya. Bos perusahaan tersebut yang bernama Terry pun berkata kepada Hill bahwa dia telah kehilangan dua pegawainya atas sebuah tragedi. Oleh karena itu, perusahaan mereka akan meningkatkan syarat standar yaitu 70% untuk semua latihan yang diberikan. We lost a couple of guards a while back. Tak lama kemudian ada salah satu pegawai yang mendatangi Hill. Dia adalah Bullet, ini orangnya. Dimana Bullet lah yang akan mengawasi Hill dalam menjalankan tes latihan sekaligus rekan Hill dalam menjalankan tugas. Setelah menjalankan beberapa tes latihan, Hill lolos dengan nilai pas-pasan yaitu 70% dan berhasil diterima di perusahaan tersebut. What you'll do for this job? Di dalam, Bullet pun memperkenalkan Hill kepada semua pegawai yang ada di sana. Setelah perkenalan singkat, Hill dan Bullet pun langsung menjalankan tugas pertamanya. Ini adalah Dave, orang yang akan ikut bertugas bersama dengan Hill. Dave pun berkata kepada Hill seolah-olah menakuti Hill bahwa pekerjaan ini sangat berbahaya karena kita adalah mangsa bukan pemangsa. Don't engage. He'll forget what he said in a moment. Godfrey, H. Boy, dude. Did he survive the hostile terror? Messenger? Otherwise you ain't getting in. Singkat cerita, tugas pertama Hill berjalan dengan sangat lancar di mana dia berhasil mengambil uang di sebuah bank dan membawanya ke Vertigo untuk disimpan di sana. Sedikit pemberitahuan, Vertigo merupakan sebuah perusahaan penyimpanan uang mirip seperti bank tapi dengan skala yang lebih besar, di mana banyak perusahaan-perusahaan besar, kasino, dan bank swasta yang menyimpan uangnya di tempat tersebut. Scene berpindah ke sebuah biliar dan kita bisa melihat pegawai-pegawai lain yang tampak kurang suka dengan Hill, dan salah satu dari mereka pun mendatangi Hill dengan niat mencari ribut dengannya, dan dia adalah John. John pun bertanya kepada Hill tentang pekerjaan lamanya. Hill pun menjawab bahwa dia hanyalah seorang security di Eropa dan Hill pun memberikan sejumlah uang kepada John untuk membeli bir dan jangan mengganggunya lagi. Let me buy you a beer. Keesokan harinya kita akan melihat Hill yang sedang bertugas mengantarkan uang ke sebuah kapal pesiar, di mana terlihat Hill dan Dave yang sedang menunggu Bullet kembali. Saat Dave sedang menghubungi Bullet, terdengar suara seperti Bullet sedang dipukuli dan didesak oleh seseorang. Kemudian ada seseorang yang menghubungi Dave melalui radio untuk mengikuti perintahnya jika mereka masih ingin melihat Bullet selamat. Dave pun terlihat kepanikan saat itu, tapi Hill berbeda dengan Dave di mana Hill terlihat tidak sedikit pun panik dan tetap fokus dengan apa yang dia lakukan. In short, I'm getting back. Sesampainya di suatu tempat, mereka pun melihat Bullet yang sedang disandra. Mereka pun disuruh untuk melempar semua uang yang ada di truk tersebut ke mobil yang ada di belakang mereka. Hill pun menyuruh Dave untuk tetap tenang dan serahkan tugas ini kepadanya. Hill pun mulai menjalankan perintah dari mereka dengan melemparkan uang ke mobil yang ada di belakang truk mereka. Hill pun dengan sengaja menjatuhkan salah satu tas di sebelah mobil tersebut. Dan saat salah satu dari mereka ingin mengambil tas tersebut, tiba-tiba... Sorry, pal.
Ya, Hill pun langsung menembak kepala orang tersebut dan terjadilah baku tembak antara Hill dan para perampok tersebut. Dan di sini kita bisa melihat kemampuan Hill yang sudah sangat bisa dipastikan bahwa Hill bukanlah orang sembarangan. Suck your own dick. Hill pun dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah tanpa terluka sedikit pun. Dave dan Bolette pun tak menyangka dengan kemampuan Hill, padahal pada saat itu Dave sampai terkencing di celana. Dan dari Dave kita bisa belajar bahwa omongan tidak akan menjamin seseorang itu jagoan. Did you like poo-poo? Selanjutnya Hill pun disidang dengan para petinggi perusahaan Fortico, di mana mereka tidak menyangka dengan Hill yang bisa membantai para perampok seorang diri tanpa terluka sedikit pun. Padahal Hill lulus dengan nilai pas-pasan, Hill pun menjawab membunuh atau dibunuh akan membuat pikiran seseorang menjadi lebih fokus. Seem to focus the mind. Singkat cerita, kita akan melihat seorang wanita yang datang ke kediaman Hill, di mana wanita tersebut memberikan Hill sebuah informasi tentang karyawan yang ada di perusahaan Fortico. Entah apa yang akan dilakukannya, nanti kita akan tahu. Keesokan harinya kita akan melihat Hill yang kembali bekerja, di mana saat ini Hill sudah menjadi populer dan mulai dihormati oleh karyawan yang ada di sana. Tiga bulan kemudian, kita akan melihat Hill yang sedang menjalankan tugas bersama dengan Bolette. Di tengah perjalanan, mobil mereka kembali dihadang oleh sekelompok perampok, di mana perampok tersebut memasukkan gas ke dalam truk tersebut yang memaksa Hill dan Bolette harus keluar dari truk. Tapi bukan itu kejutannya, di mana saat Hill turun dari truk dan menampakkan wajahnya, perampok tersebut seolah-olah kenal kepada Hill dan menyuruh rekan-rekannya untuk kabur dan melarikan diri dari hadapan Hill. Dan ini menjadi pertanyaan besar buat saya, siapa sih sosok Hill yang sebenarnya? Cuman gara-gara wajah loh perampok itu pada ketakutan. Saat perampok tersebut lari, kita bisa melihat wajah mereka berdua yang amat ketakutan saat melihat Hill. Dan ini menambah rasa penasaran saya tentang siapa sih sosok Hill yang sebenarnya. Scene berpindah ke Dave dan Bolette yang sedang membicarakan Hill, di mana Bolette nampak tak percaya dengan kejadian tadi. Bolette pun berkata kepada Dave bahwa Hill bukanlah orang biasa, melainkan roh kegelapan. He's a dark fucking spirit. Selanjutnya kita akan melihat Hill yang sudah berada di salah satu rumah pegawai Fortico. Dia adalah Dana, ini orangnya, di mana Hill menanyakan sejumlah uang yang ada di rumah Dana dan memintanya untuk menjawab pertanyaan dengan serius atau... Dana pun menjawab bahwa dia mencuri uang tersebut di salah satu perusahaan pesaing Fortico dan itu merupakan dana pensiunannya. Hill pun bertanya kepada Dana, apakah kau bekerja bersama dengan orang dalam? Dana pun menjawab tidak. Hill pun berkata kepada Dana bahwa di meja sebelahnya ada foto kedua orang tuanya, di mana jika dia tahu sesuatu dan tidak memberitahu Hill, maka kau sudah mengetahui seberapa cerdik dan seriusnya aku. Resourceful and serious I am. Kemudian kita akan dibawa flashback 5 bulan yang lalu, di mana kita bisa melihat Hill bersama dengan anaknya yang bernama Dougie, ini orangnya. Tak lama kemudian Hill mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Mike, dan di sini terkeluar sebuah fakta yang ternyata perampok yang menghadang Hill tadi merupakan salah satu bawaan Hill pada masa lalu. Mike pun menyuruh Hill untuk melihat rute truk Fortico yang membawa miliaran dolar cuan, karena Hill dan rekan-rekan mafianya berniat untuk merampok truk tersebut. We need to know the route. If they turn left or right. Saat sudah dekat dengan perusahaan Fortico, Hill meninggalkan Dougie dan menyuruhnya menunggu di mobil dengan alasan Hill akan membeli makanan untuk cemilan mereka di mobil. Hill pun berpura-pura membeli makanan di depan Fortico untuk melihat rute truk yang akan dilewati perusahaan Fortico untuk menghantarkan miliaran uang. Setelah mengetahui bahwa truk tersebut belok kanan, sebenarnya tugas Hill sudah selesai, tapi ternyata ini merupakan scan di awal film tadi yang tanpa diduga-duga ada sekelompok orang lain yang ingin merampok truk tersebut. Tapi bukan itu kejutannya, di mana Dougie ternyata melihat langsung kejadian tersebut dan salah satu perampok tersebut menyuruh Dougie keluar dari mobil dan menyuruhnya untuk tiarap dan jangan melihat apa kejadian yang sedang terjadi. Tapi tak lama kemudian perampok tersebut menembak Dougie sebanyak 4 kali. Hill yang melihatnya pun langsung segera lari untuk menyelamatkan Dougie, tapi sayang Hill juga harus tertembak oleh pria tersebut. Setelah menjalankan beberapa hari perawatan di rumah sakit, singkat cerita kita akan melihat Hill yang sedang berbicara dengan mantan istrinya, di mana wanita tersebut terus menyalahkan Hill tentang kematian anak semata wayangnya. Cold cunt.
Singkat cerita, kita akan melihat Hill yang sedang mengumpulkan ketiga bawahannya untuk menerima laporan apakah mereka sudah menemukan siapa pembunuh Daugi yang sebenarnya. I need to know who pulled the trigger. Mereka pun menjawab bahwa mereka masih belum mendapatkan informasi apapun tentang sekelompok orang tadi sampai mereka membunuh semua mafia yang diperkirakan terlibat bersama mereka. But we've scorched earth. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa Hill merupakan seseorang yang kejam dan tak mengenal belas kasihan jika seseorang telah menyentuh keluarganya. Selanjutnya, Mike pun membawa salah satu mafia yang cukup berpengaruh di kota tersebut dan dia bernama Jerome. Sebelum diinterogasi, Mike pun menyiksanya terlebih dahulu dengan sangat-sangat kejam. Always be a good boy. Setelah Hill berdiri di depan pria tersebut dengan mengancam akan membunuh orang tersayang Jerome, Jerome pun menyebutkan sebuah nama yaitu Gacy bersaudara. Gashi Brothers. Jerome pun berkata jika ada hal-hal mengenai kriminal, dia adalah pelakunya, mulai dari perdagangan manusia, ilmu sihir, anak-anak, perampokan, maka Gacy bisa saja terlibat dalam kematian anaknya Hill. Fucking dark. Porn. Trafficking. Keesokan harinya, Mike berhasil mendiami rumah Gacy, dan meskipun Gacy merupakan mafia terkenal dan ditakuti di kota tersebut, tapi Gacy tidak ada apa-apanya di depan Patrick Hill. Setelah mengetahui bahwa Gacy bukanlah pelakunya, Hill tetap saja membunuh mereka semua kecuali wanita dan anak-anak. Setelah membantai seluruh mafia yang ada di kota tersebut, Hill masih belum bisa menemukan petunjuk tentang pembunuhan anaknya. Hill pun memutuskan untuk mengubah semua identitas dirinya dengan data-data palsu dan akan mencari pembunuh anaknya dengan cara bekerja sebagai pengantar uang di perusahaan Fortico, tempat ia bekerja saat ini. All your criminal checks are clean. You sure that's a good idea? Just do it. Scene berpindah ke sebuah kelompok orang yang sedang merencanakan pencurian di sebuah rumah besar milik orang Afghanistan. Afghanis aren't Arabs. Dengan melakukan penyogokan terhadap beberapa penjaga di rumah tersebut, malam harinya mereka pun menjalankan misi perampokan dengan sangat lancar tanpa hambatan sedikit pun. Karena hasil merampok rumah tersebut tidak terlalu banyak, mereka pun memutuskan untuk merampok salah satu perusahaan pengantar uang yang merupakan saingan Fortico, dan lagi-lagi atas bantuan orang dalam mereka dengan sangat-sangat mudah merampok truk dari perusahaan tersebut. Saat salah satu dari mereka sedang merayakan ulang tahun, mereka pun memiliki rencana untuk merampok kembali, yaitu merampok truk dari perusahaan Fortico. Who the fuck are these clowns? What is this? Perampokan pun dimulai sama seperti scene yang ada di awal film tadi, tapi sebenarnya di sini mereka tidak ingin adanya korban jiwa, tapi karena salah satu karyawan Fortico tersebut melawan mereka, mereka dengan terpaksa menembak mati kedua karyawan tersebut. Dan pria ini bernama Baron, ini orangnya. Saat Baron melihat Daugi, dia tidak ingin ada saksi yang melihat kejadian tadi, dan Baron dengan sangat kejam menembaki Daugi sampai dia tewas. Hill yang melihatnya pun berlari ke arah Baron, dan lagi-lagi Baron harus mengeluarkan peluru untuk membunuh Hill.